Bismillah. Foto mana? Kita tahu tempat apa ini, apa yang terjadi. Oke, dekat aja Bapak Ibu. Ayo. Tuh, Bismillah. Nah, dekat aja, jangan sampai kena panas karena Ibu terlalu putih, Bapak terlalu putih. Tapi ini amat banyak gurau ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Ibu, alhamdulillah summa alhamdulillah, hari ini kita sudah menyaksikan Masjid Nabawi. Nah, di dalam pagar itu semua bernama Yasrib. Apa namanya? Dari dulu nama Madinah itu awalnya adalah Yasrib. Mana Yasrib? Inilah besar Yasrib ini tidak lebih daripada 10 hektar dari ujung ke ujung, tertutup semua. Nah, itu memang batas haram. Makanya kemarin ada yang agak sedikit pendek celananya dilarang masuk kan viral kemarin Bu di ujung sana. Nah, kita alhamdulillah bisa masuk karena kita berpakaian muslim dan orang muslim. Bapak Ibu, kembali kita yang kedua. Itu tema pertama, sekarang tema kedua. Sudah sholat semalam? Sudah doa? Sudah ikut sholat jenazah? Bagaimana rasa sholat jenazah? Saat awal Ibu mengikuti Allahu Akbar kata imam, Ibu angkat takbir, Bapak angkat takbir. Takbir kedua, Allahu Akbar, ruku Bapak tuh. Jadi setelah sholat wajib ada sholat jenazah. Jangan lupa tuh ayah bunda. Jadi jangan bingung, setelah sholat wajib ada sholat jenazah. 4 takbir, ikuti imam saja. Kalau pening, bilang aja sengaja aku sholat jenazah mengikuti imam 4 takbir karena Allah. Bisa Bu? Bisa. Kalau enggak bisa, macam tadi sholat zuhur juga, Allahu Akbar. Dah, selesai. Nggak ada sebut-sebut. Pokoknya macam imam sholat zuhur tadi. Top, selesai. Sebut ya Bu ya, biar tahu. Baik, yang kedua kita sudah sampai ke nama tempat, namanya As-Saqifah Bani Sa'idah. Apa namanya? Nah, nanti anak bertanya, sampai enggak ke As-Saqifah? Bilang, dia sedih. Sampai enggak kamu ke As-Saqifah, kata anak, kata cucu, kata orang di kampung? Sampai. Apa makna As-Saqifah? Yaitu taman. Satu sisi maknanya adalah tempat kumpul. Jadi dulu tempat kumpul masyarakat yang tinggal di daerah ini adalah As-Saqifah Bani Sa'idah. Nah, itu nama kampungnya. Yasrib sebelah situ, kampung sebelah sini. Berarti ini adalah kampung Jawa. Di sana adalah Teluk Meranti. Paham? Di situ Koto Tengah, di sini Sontang. Paham? Ada tahu ya? Iya. Iya kata dia. Di situ Pekanbaru, di sini Panam. Oke. Nah, kita kasih penjelasan lah istilahnya. Di situ Rumbai, di sini Umban Sari. Mana Umban Sari? Bang aman ya. Jadi intinya dekat-dekat ini Bu. Beda daerah tapi tetap sekarang sudah masuk. Nah, Madinah semuanya. Di As-Saqifah Bani Sa'idah ada lagi kalimat lain, saya baca riwayat. Ini adalah tempat di mana Rasulullah berkumpul dengan istrinya. Namun sahabat setelah meninggalnya Nabi di tahun 11 Hijriah. Jadi Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah Nabi 11 tahun setelah hijrah Nabi meninggal. Jadi pada 632 Masehi Nabi meninggal. Ini enggak masuk ujian Eptanas. Ujian UAS pun tak masuk. Tapi masukkan ke kepala, masukkan ke hati. Oke? Ya. Baik, saya sengaja menggurau-gurau supaya masuk. Karena kalau wajah macam ni macam nak letih aja saya. Nah, harus senyum sikit. Jadi dulu Bapak Ibu, di tempat ini banyak pokok kurma. Betul yang sudah umroh? Banyak pokok kurma. Dan ada taman-taman di dalamnya. Bahkan burung-burung berterbangan. Nah, mumpung Ibu syukur cepat datang, masih bisa Ibu tengok. Saya takutnya kalau telat datang, udah digusur semua nih, dibuang, sehingga susah kita nak jelaskan lagi. Alhamdulillah Ibu masih nampak dan masih dipagar ya. Maka kesempatan ini bersyukurlah diberangkatkan oleh PT Butik Umroh dengan Pak Dede langsung hadir direkturnya. Alhamdulillah. Cuman harganya memang nggak bisa kurang ya. Besok-besok setelah ini oke, cari jemaah banyak. Dah. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah, ketika Nabi SAW meninggal, lalu kemudian tempat ini dijadikan oleh sahabat sebagai parlemen atau DPRD.
Jadi di sinilah tempat Saroni itu bertugas ya. Saroni pula sampai situ. Jadi dulu Nabi meninggal demi Allah Bapak Ibu. Saya mau tanya dulu. Ketika Nabi meninggal, saya mau tanya Ibu, mencari pemimpin kah atau menyelenggarakan jenazah Nabi? Tolong jawab. Pemimpin. Hah? Pemimpin. Mencari pemimpin, dapat hadiah. Dapat hadiah pemimpin. Nah, tolong diterima. Alhamdulillah. Jadi cari pemimpin dulu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, pemimpin itu penting. Kalau tidak susah kita, betul? Umroh ini biasa aja. Tapi kalau tidak ada pembimbingnya, jadi luar biasa dia. Nah, tapi kalau ada pembimbingnya, ada Pak Dedenya, ada Pak Maskurinya, ada Pak Rasamnya, ada Ibu Irendanya, ada Bu Ayunya, ada Ibu Khalifahnya, ya lengkap kita, dan ada Ibu Dewinya, ada Ustadz Riki, ada Ustadz Amri, ada Ustadz yang terakhir yang agak hitam bulat gendut nih, Ustadz Deli. Oke. Maka kita banyak pengawalnya nih, Ibu ya. Biasa saya umroh tuh 250 orang, pengawal cuma 3. Ibu sampai 10 pengawal. Ibu ya, satu orang mungkin 1 pengawal. Alhamdulillah. Jadi akhirnya Bapak Ibu, Nabi itu belum dikuburkan, belum diselenggarakan, tapi memilih pemimpin. Jadi besok kalau ada memilih-milih pemimpin, jangan sampai golput, ya Bu ya. Saya mau duduk 2 periode di Riau, tidak. Maksud saya jangan sampai golput, karena tuh ternyata besok turun harga sawit, mengamuk juga lagi. Pilih pemimpin muslim, pemimpin yang baik, yang taat dan adil. Insya Allah semua keinginan Bapak Ibu dikapernya, insya Allah. Lalu kemudian ketika mereka memilih pemimpin, terjadilah cekcok. Biasa tuh Bu, ada yang mengusulkan Partai Demokrat, ada yang mengusulkan Partai PKS, ada bahkan 20 partai. Di sini ada 2 partai, satu partai kaum Ansor, satu partai kaum Muhajirin. Minal muhajirin wal ansor wa ma bainakum, mereka berkasih sayang. Tapi ketika sudah meninggal Nabi, terjadi perselisihan memilih pemimpin. Jadi ibu-ibu besok jangan gara-gara partai pecah belah. Nampak partai kuning, ini ndak kita nih, kita partai merah nih, kata dia. Ya Bu ya, ini ndak kita. Pak milih nak Pak? Ancak saya manen sawit lagi, banyak duitnya, kata dia. Kenapa Pak? Karena kalau milih pemimpin cuma 250.000 nampaknya, kata dia. Jangan Bapak Ibu. Jadi lillahi ta'ala milih pemimpin tanpa disogok, tanpa dibayar. Bismillah, pilih yang terbaik. Lalu kemudian Bapak Ibu, ada 2 pemimpin yang disodorkan. Satu namanya dari kaum Ansor, dia bernama adalah Sa'ad bin Ubadah. Siapa namanya? Sa'ad bin Ubadah. Simpan baik-baik. Sa'ad bin Ubadah diajukan oleh masyarakat Ansor. Jadi diajukan mereka Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi pemimpin. Ya Bapak Ibu, katanya jangan sebut. Sama Ustaz Diki. Lalu yang kedua, yang diajukan di partai kedua ada Abu Bakar Siddiq. Jadi ada 2 ini Bu calonnya, calon pemimpin tuh. Pilih Ustaz Dendi atau pilih Ustaz Dede. Kan begitu istilahnya. Jadi kedua-duanya tetap mengajukan. Nah, penduduk Ansor tetap bersikeras. Yang ada di kampung As-Saqifah ini namanya suku Khazraj. Apa namanya? Khazraj. Beliau Masya Allah bersikeras. Bahkan dia bilang, apa kata dia? Minna amiru wa minkum amiru. Dari kami pemimpin, dari kamu juga pemimpin. Nggak mau, akhir bentrok. Terakhir berdirilah Umar. Apa kata Umar? Minna amiru wa antum uzara. Kami adalah presidennya, kalian perdana menterinya. Hebat Bapak Ibu. Jadi Umar ini memang hebat. Ketika itu langsung diajukan tangan, baiat langsung Abu Bakar sebagai khalifah. Yang lain tak bisa komplain lagi Bu. Nah akhirnya adil. Satu diambil dari kaum Muhajirin, orang pendatang itu sebagai pemimpin, karena mereka juga adalah garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian apa terjadi? Diambillah Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpin. Kemudian Sa'ad bin Ubadah dijadikan perdana menteri. Walaupun waktu itu belum ada pemecakan 5 menteri. Ya Bu ya.
belum ada pemecatan 5 menteri. Belum ada lagi. Ada lagi. Karena menterinya belum ada yang mengkorupsi dana haji, belum ada Bu. Ya, Bu, ya. Jadi masih aman. Masih aman Ibu. Belum ada menteri yang mengkorupsi dana pendidikan, belum ada Bu. Ya, alhamdulillah masih aman. Akhirnya dikontrol dengan baik, hiduplah tanah Madinah. Sehingga Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, makmurlah kampung ini kembali, lalu kemudian orang membangun semua bangunan-bangunan sampai membangun sebuah sumur terkenal. Nama sumurnya adalah Sumur Buda'ah. Di mana dia? Di depan itu Bapak Ibu. Sekarang udah tutup. Nah, dulu terkenal sumur itu, Bu. Selalu orang ambil air ke bawah, Sumur Buda'ah. Jadi ibu-ibu, kalau makin lama kita ke Mekah Madinah, makin banyak sejarah yang akan dihapuskan, akan diganti dengan destinasi lain. Nah, satu lagi kisah, di sini juga Nabi pernah dengan Khadijah bermanja-manja dulu. Dengan Aisyah bermanja-manja. Ibu ya, bahkan pernah suatu riwayat Khadijah pernah tertidur di paha Nabi, Nabi pernah tertidur di paha Khadijah. Nah, ini membuktikan keluarga tuh punya tempat untuk berkasih sayang. Sekarang alhamdulillah bapak bawa suami istri semua. Rata-rata itu aja ndak ketemu suami udah heboh dia. Di rumah nggak pernah dicarinya Bu. Di sini dicarinya terus. Karena duitnya ada sama suami. Itu cari. Baik. Yang lain nanti kalau sama suami gandengan tangan ndak ada masalah ya. Biar nanti seperti itulah Rabi dengan Khadijah. Tidur Nabi di paha Khadijah, netes air mata Khadijah kena pipi Nabi, terbangun Nabi. Kenapa menangis? Menyesal kau menikah dengan aku? Tidak, kata Nabi. Aku bukan menyesal menikah dengan engkau, kata Khadijah, tapi aku nangis tak ada harta lagi untuk aku serahkan mengorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada Khadijah macam tu sekarang? Ada, jangan bicara. Jarang. Jangan jujur kali, kasihan Khadijah. Jarang. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Di sini juga ada taman. Dulu orang banyak berlibur. Saya sering masuk di sini, ada kolam berenang dulu. Kolam air maksudnya di dalam. Dingin tempatnya Bu, tempat berfoto-foto dulu ya, 2014. Sekarang sudah mulai mulai direnovasi, ini juga mau direnovasi lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi inilah berita, ada beberapa berita tempat memilih DPR juga di sini, memilih khalifah maksudnya selanjutnya juga di sini. Kemudian di sini juga disebutkan tadi tempat Nabi bersantai, bercumbu dengan istrinya. Alhamdulillah, ibu tadi nak ketemu lakinya, tetap dicarinya karena pengen mengamalkan tradisi itu. Oke, yang belum ada istri, tolong jangan frustasi. Baik. Kami masalah sama Ustaz Dedi dan Ustaz Diki tidak ada istri di sini. Termasuk Bapak. Oke. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah, semoga suatu hari datang berkunjung lagi. Tentunya bukan ini jemaahnya, bawa jemaah lain lagi. Amin. Banyak-banyaknya tentunya di PT Butik Umroh dan di PT Trip. Oke Bapak Ibu, jangan lupa pilih lagi kami yang hitam-hitam jaket nih untuk membimbingnya. Oke. Oke. Ayo, kini promosi tetap jalan. Kita ke ujung sambil melewati Sumur Buda'ah dan kemudian nanti ada sebuah pasar di situ yang akan saya jelaskan. Ayo Bapak Ibu.